Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Epic Insight. Bayangkan sebuah kawasan yang menjadi kunci dari jalur perdagangan dunia, menyimpan cadangan minyak dan gas yang melimpah, sekaligus menjadi arena perebutan kekuasaan antara negara-negara besar. Laut Cina Selatan bukan hanya tentang peta dan garis batas, tapi juga tentang masa depan geopolitik Asia dan dunia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar konflik ini? Dan bagaimana posisi Indonesia, Malaysia, dan ASEAN dalam ekosistem global ini? Mari kita kupas bersama di sini, hanya di Epic Insight. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan paling strategis, sekaligus paling diperebutkan di dunia. Kawasan ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan global, tetapi juga menyimpan cadangan sumber daya alam yang sangat besar, baik dalam bentuk minyak, gas bumi, maupun hasil laut. Namun, di balik potensi ekonominya, Laut Cina Selatan juga menjadi panggung konflik geopolitik yang melibatkan banyak negara, termasuk kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat, serta negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Namun, apa yang jarang diketahui banyak orang adalah bagaimana Cina memanfaatkan milisi maritim atau armada kapal nelayan untuk memperkuat klaimnya. Kapal-kapal nelayan ini seringkali dipersenjatai dan bekerja di bawah arahan langsung militer Cina. Mereka ditempatkan di wilayah sengketa untuk menunjukkan kehadiran Cina, menghalangi kapal-kapal dari negara lain, dan memanfaatkan sumber daya laut di sana. Keberadaan milisi maritim ini sulit dibedakan dari aktivitas nelayan biasa, sehingga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum laut internasional. Milisi Maritim Tiongkok, MMT, juga dikenal sebagai Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat, PAFMM, atau milisi perikanan, bukanlah sekadar nelayan biasa. Mereka merupakan komponen penting dari strategi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang beroperasi di zona abu-abu antara aktivitas sipil dan militer. Strategi ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaimnya tanpa secara langsung menggunakan kekuatan militer konvensional yang dapat memicu konflik yang lebih besar. MMT diorganisir secara hierarkis dan terintegrasi dengan struktur komando militer Tiongkok, khususnya di bawah kendali Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Mereka menerima pelatihan, peralatan, dan dukungan logistik dari PLA dan penjaga pantai Tiongkok (CCG). Kapal-kapal yang digunakan MMT bukanlah kapal nelayan biasa. Mereka seringkali merupakan kapal yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat yang telah dimodifikasi untuk tujuan militer. Beberapa dilengkapi dengan meriam air, peralatan komunikasi canggih, dan bahkan mungkin senjata ringan. MMT menggunakan berbagai taktik untuk menegaskan klaim Tiongkok dan mengganggu aktivitas negara lain, termasuk berkerumun dengan mengirim sejumlah besar kapal untuk berkerumun di sekitar wilayah sengketa, seperti di sekitar fitur maritim yang diduduki Tiongkok atau di zona ekonomi eksklusif ZEE negara lain. Mereka juga melakukan penghalangan dan intimidasi terhadap kapal nelayan dan kapal patroli dari negara lain, melakukan manuver berbahaya, dan menggunakan meriam air untuk mengintimidasi. Selain itu, mereka melakukan pengawasan dan pengintaian untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang aktivitas militer dan maritim negara lain di wilayah tersebut, dan berperan dalam pendudukan fitur maritim yang disengketakan, seperti terumbu karang dan beting. Perkiraan jumlah kapal MMT bervariasi, tetapi diperkirakan mencapai ratusan, bahkan mungkin ribuan. Pada tahun 2021, ratusan kapal MMT berkerumun di Whitsun Reef yang diklaim oleh Filipina, memicu protes keras dari pemerintah Filipina. MMT telah beberapa kali tertangkap menggunakan meriam air untuk mengintimidasi kapal Filipina dan Vietnam. Milisi Maritim Tiongkok merupakan instrumen penting dalam strategi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Aktivitas MMT juga berfungsi untuk menguji respons dan batasan yang ditetapkan oleh negara lain, seperti negara-negara ASEAN dan Amerika. Memahami cara kerja dan tujuan MMT sangat penting untuk memahami dinamika konflik di Laut Cina Selatan. Salah satu aspek lain yang jarang dibahas adalah peran teknologi dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina telah mengembangkan teknologi pengawasan canggih untuk memonitor pergerakan kapal di kawasan ini. Mereka menggunakan sistem radar, satelit, dan bahkan drone untuk memantau aktivitas negara-negara lain. Selain itu, pembangunan infrastruktur bawah laut seperti kabel komunikasi dan sistem sonar semakin memperkuat kendali Cina atas wilayah ini. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat jika terjadi insiden atau provokasi. Selain itu, Laut Cina Selatan juga memiliki nilai strategis yang tak tergantikan sebagai jalur perdagangan dunia. Sekitar 30% dari total perdagangan global melewati kawasan ini, dengan nilai mencapai lebih dari 5 triliun dolar setiap tahunnya. Tidak hanya itu, jalur ini juga menjadi rute utama bagi pengangkutan minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur. Inilah sebabnya mengapa negara-negara besar seperti Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Amerika secara rutin mengirimkan kapal perang dan pesawat ke kawasan ini sebagai bagian dari operasi Freedom of Navigation. Namun, di sisi lain, negara-negara ASEAN menghadapi dilema besar dalam menyikapi konflik ini. Sebagai organisasi regional, ASEAN seringkali tidak memiliki suara yang bulat dalam menghadapi Cina. Beberapa negara, seperti Filipina dan Vietnam, cenderung vokal dalam menentang klaim Cina. Namun, negara lain seperti Kamboja dan Laos memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Cina, sehingga enggan mengambil sikap yang konfrontatif. Ketidaksepakatan ini melemahkan posisi ASEAN dalam bernegosiasi dengan Cina, yang secara efektif memanfaatkan perpecahan ini untuk memperkuat posisinya. Untuk Indonesia, meskipun secara geografis tidak termasuk dalam jalur Nine Dash Line, kita tetap harus waspada. Zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna seringkali menjadi sasaran kapal-kapal Cina. Insiden pelanggaran oleh kapal nelayan dan Coast Guard China di wilayah Natuna Utara menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kedaulatan laut kita. Indonesia harus memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, sekaligus meningkatkan diplomasi untuk mendorong penyelesaian konflik yang damai. Sementara itu, Malaysia juga berada dalam posisi yang tidak kalah sulit. Sebagai negara yang berbagi klaim di Laut Cina Selatan, Malaysia harus mencari keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan Cina dan melindungi kedaulatan maritimnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah meningkatkan eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang diklaim oleh Cina, yang pada gilirannya memicu ketegangan. Malaysia perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain di ASEAN untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama. Bagaimana dengan potensi invasi terbatas Cina ke Taiwan? Laut Cina Selatan akan menjadi salah satu jalur penting jika skenario ini terjadi. Cina dapat menggunakan kontrolnya atas wilayah ini untuk memblokade jalur perdagangan ke Taiwan, sekaligus memanfaatkan pangkalan militernya di Laut Cina Selatan sebagai titik peluncuran operasi militer. Namun, untuk mencegah konflik besar, Cina kemungkinan besar akan mengupayakan lobi diplomasi, terutama dengan Amerika Serikat. Mengingat Presiden Donald Trump dikenal dengan pendekatan transaksionalnya, Cina mungkin menawarkan konsesi ekonomi atau berjanji untuk menerapkan model satu negara, dua sistem yang mirip dengan Hong Kong untuk Taiwan. Ingat, dunia tidak membutuhkan satu adidaya yang mendominasi, karena sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan absolut cenderung korup. Ambil contoh Pax Britannica pada abad ke-19, meskipun membawa stabilitas relatif untuk beberapa waktu, persaingan antar kekuatan Eropa akhirnya memuncak dalam Perang Dunia I. Dukungan kita terhadap Tiongkok bukanlah untuk memberinya kekuasaan tunggal seperti yang dimiliki Amerika saat ini, yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan baru.
Justru dengan kehadiran beberapa kekuatan besar yang setara, seperti Tiongkok, Rusia, India, Uni Eropa, dan mungkin Indonesia di masa depan, kita dapat saling mengawasi dan membatasi potensi arogansi, menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk stabilitas dan perdamaian dunia. Di tengah dinamika ini, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana seharusnya negara-negara ASEAN bersikap. Apakah ASEAN mampu menjadi blok yang solid untuk menekan Cina agar mematuhi hukum internasional? Ataukah ASEAN akan terus terpecah, memungkinkan Cina untuk terus memperluas pengaruhnya? Dalam menghadapi dilema ini, negara-negara ASEAN harus memperkuat solidaritas regional, meningkatkan kapasitas militer mereka, dan membangun hubungan yang seimbang dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Semua tantangan ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik di Laut Cina Selatan. Kawasan ini bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang pertarungan kekuasaan global yang akan menentukan masa depan Asia dan dunia. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda dampak konflik Laut Cina? Terima kasih telah menonton. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan